Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan topik bahasan, yaitu tentang mengapa dan bagaimana terjadinya atau adanya berbagai suku bangsa. Mengapa dan bagaimana terjadinya adanya banyak perbedaan kulit, banyak perbedaan bahasa di atas bumi ini. Sebagaimana kita ketahui, ada berbagai macam suku bangsa di permukaan bumi ini. Sebagaimana kita ketahui, ada suku bangsa berbagai macam di benua Asia. Juga ada berbagai macam suku bangsa di benua Eropa, di benua Amerika. Berbagai macam suku bangsa pula di Afrika dan juga di benua Australia. Demikian pula dengan banyak perbedaan bahasa di dunia ini, banyak perbedaan warna kulit, banyak perbedaan ras dari berbagai manusia yang berada di muka bumi ini. Berbagai macam bahasa, banyak ragamnya. Kita ketahui ada bahasa Prancis, ada bahasa Bangladesh atau Bengali, bahasa Portugis, juga bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, ada bahasa Rusia, ada bahasa Arab, Spanyol, bahasa Hindi, bahasa Inggris, dan juga banyak yang terbesar ini adalah bahasa Mandarin. Bagaimana dan mengapa itu terjadi? Banyak sebagian pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan penelitian, berdasarkan ilmu antropologi, berdasarkan ilmu etnologi, dan berbagai macam penelitian yang berpendapat bahwa terjadinya perbedaan ras atau suku bangsa itu adalah dipengaruhi oleh faktor geografis, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang ada. Benarkah demikian? Memang barangkali ada benarnya. Lalu bagaimana jawaban yang benar? Mengapa dan bagaimana itu terjadi? Subhanallah, Maha Suci Allah. Di dalam Al-Qur'anil Karim, surat Ar-Rum terdapat menyebutkan
sebagaimana dalam ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Artinya ayat itu sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Sekali lagi saya bacakan artinya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Berikut di dalam surat Al-Hujurat dalam firman-Nya Allah menyatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kembali saya bacakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kembali saya ulang arti dari surat Al-Hujurat tadi ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi jelas kalau kita bertanya mengapa dan bagaimana terjadi berbagai macam suku bangsa, mengapa dan bagaimana terjadi banyak perbedaan bahasa, terjadi banyak perbedaan warna kulit. Demikian telah ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Ar-Rum ayat 22 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Memang Allah yang berkehendak hal itu terjadi. Lalu
dapat kita simpulkan beberapa hal dari bunyi ayat tersebut tentang adanya banyak suku bangsa tadi dan adanya perbedaan bahasa serta